Sering sekali. Iya, protesnya itu kan mungkin kita jalan pariwisata. Jalannya kalau setiap hari Sabtu Minggu itu selalu jalan, nggak pernah di rumah. Nah, sedangkan anak-anak di rumah itu liburnya kan tiap hari Minggu. Jadi bingung nyari bapaknya. Gitu. Selama saya tidak dikomplain masalah ekonomi dari keluarga, baik itu istri saya maupun anak saya, itu nyaman. Iya. Yang penting kita jalani dengan sepenuh hati untuk menghidupi keluarga. Mungkin nggak ada kendala. Sebetulnya itu kan masyarakat umum ya, menilai super base itu ugal-ugalan gitu. Nggak semua sebetulnya. Jadi karena kalau di reguler seperti AKDP, kita dikejar waktu, kita ada jam pemberangkatan dan jarak pemberangkatan. Akhirnya kita jalan itu kan terlalu tegang. Kalau di pariwisata mungkin kita nyantai, nggak ada dikejar waktu. Ya ada mungkin kalau kita terlambat datang itu yang dikejar waktu. Kalau kita selama mematuhi aturan apa perintah berangkatnya kantor, kita ya nyaman-nyaman aja, nyantai itu. Cuma di reguler itu kan situasinya terlalu panas di jalan gitu. Jumlah kendaraan terlalu banyak, jam pemberangkatan terlalu dekat jaraknya itu. Sebetulnya itu kan masyarakat umum ya menilai super base itu ugal-ugalan gitu. Nggak semua sebetulnya itu. Jadi karena itu sudah terbiasa, mungkin yang reguler itu ya mungkin sering karena jam-jamnya itu terlalu mepet gitu. Mungkin akhirnya driver yang di pariwisata itu diikut sertakan. Jadi orang melok-melok ketut-ketut istilahnya. Betulnya itu ya nyantai-nyantai aja. Cuman kan ada PO lain mungkin yang pasti itu bis reguler, bomel yang jarak dekat itu. Terlalu banyak karena armada, jadi mengatur jarak itu selalu balapan istilahnya. Kalau pariwisata kan nggak ada yang dikejar, kita di jalan ya nyaman-nyaman aja, nyantai-nyantai aja. Relatif lah ugal-ugalan itu namanya ugal-ugalannya yang dimaksud gimana. Kan kita ada jalan kenceng, ada jalan nyantai. Di waktu kita jalan di tol ya kita jalannya kenceng. Jadi istilah ugal-ugalan itu yang bagaimana kan nggak ngerti. Kalau di tol kita jalannya kenceng. Kalau di jalan bawah kita ya jalannya nyantai ngikuti arus yang ada. Mungkin waktu sepi, waktu rame kan ya nggak bisa ugal-ugalan. Yang penting kita selama perjalanan nyaman, gitu aja. Kadang itu ada customer yang ada permintaan seneng kenceng. Ada juga yang nyantai aja mah, kita ngikuti aja. Kan customer itu nggak sama. Pak Sugeng, Pak, 56 tahun. Saya jadi driver itu pertama bukan di bis. Saya pertama jalan kendaraan kecil mulai SMK kelas 1 sudah jadi driver. Waktu itu kita terbentur karena keadaan, ya kita nyambi sekolah, nyambi bekerja gitu. Aku mulai SMP sudah jadi yatim piatu, jadi otomatis kita harus kerja untuk kita sendiri dan juga di rumah. Di rumah ya cuma sendirian sebetulnya, tapi kan banyak teman-teman yang nemani di rumah gitu. Kita waktu jadi sopir di usia waktu sekolah itu BBM masih harga
kisaran 5.000, kita ngetrip muat barang. Waktu itu kita akan jalan kendaraan mobil barang. Jadi satu trip gitu, satu angkutan itu dikasih Rp1.000. Kadang nggak sampai. Ya waktu itu ya cukup karena situasi di tahun segitu masih belum krisis moneter dulu kan. Di usia sekitar 25 tahun. Waktu itu tahun 99 saya pegang B Sumber Kencono. Akhir tahun 99 sampai 2003 waktu itu saya di Sumber Kencono. Itu belajarnya karena kahanan aja itu, nekat itu Pak. Iya, ya. Kebentur ekonomi waktu itu saya sudah rumah tangga. Ya, kebentur ekonomi kita sebetulnya nggak berani, mau nggak mau karena kahanan tuntutan ekonomi kita akhirnya nekat untuk bekerja di suatu PO itu. Artinya nggak ada yang ngajarin? Nggak ada, mobil kecil, ya dari taksi aku, len itu nah, angkutan pedesaan. Ya sambil belajar sambil jalan. Yang paling mengesankan itu masalahnya banyak sekali di situ selama perjalanan. Kalau driver kesannya itu hanya dalam perjalanan. Perjalanan itu selalu ada cerita, selalu berganti tiap hari. Tiap hari itu ada cerita, selalu ada cerita gitu. Jadi kita itu tiap hari ceritanya selalu berbeda, kasusnya selalu berbeda. Jadi namanya di jalan, lawannya kita itu kan selalu berganti. Kita tidak bisa menyimpulkan, mungkin ada sesama kru gitu, kisah sukanya itu hanya sesama kru aja. Kalau selama perjalanan kita selalu punya lawan. Jadi kita selalu memikir untuk mengatasi lawan. Lawan itu bermacam-macam gitu nah. Lawan jalan, ya lawan kendaraan kan. Jadi arah yang berlawanan dengan kita itu lawan kita. Mungkin ada yang dia yang ngantuk, kita akhirnya bermasalah. Setelah itu? Saya bawa truk. Ya kita sudah belajar di kendaraan besar, akhirnya kita ya bisalah adaptasi. Aku dulu setelah truk, sudah jalan bis, sudah pindah-pindah PO. Akhirnya memutuskan untuk kita makin tambah usia, kemungkinan tidak mungkin kita lebih jauh kemana-kemana lagi. Kita cari yang dekat dengan tempat tinggal saya memutuskan untuk masuk Yen Putra. Jadi usia bertambah tua, cari yang dekat dengan rumah aja. Tiap hari kita bisa pulang. Ya jarak tempuh dari rumah saya itu dibilang jauh juga jauh, tapi cuma di waktu 1 hari itu bisa ditempuh untuk pulang. Sekitar 25 kilo dari rumah saya. Kalau 10 tahun ada. Desain pertama kali saya tipenya RG, Hino. Ya waktu itu masih di sini ada bodi yang paling lama mungkin Marco Polo dulu, produk Adiputro. Yang paling enak itu kadang itu setiap tahun ada produk baru yang muncul. Jadi yang paling baru yang enak pastinya gitu. Alhamdulillah kita itu selama kerja di Yen Putra cukup untuk ekonomi kita, untuk nyekolahkan anak kita. Selama di rumah nggak ada keluhan berarti cukup Pak. Kecuali di rumah itu ngeluh terus itu berarti tidak cukup. Yang namanya keluarga itu kan nggak tentu proses perjalanan perekonomian. Kadang di atas, kadang di bawah. Di waktu sepi ya kita pasti ngeluh. Tapi kalau kita sama-sama semua sepi ya apa boleh buat kita jalani aja. Tiap trip. Ya nggak tentu tergantung jarak tempuh kita jalan. Kan kita bukan borongan, kita kan persentase. Kalau kita jalan jauh ya banyak, kalau jalan dekat ya dikit gitu. Tergantung perjalanan. Selama kita jalan di sini itu yang penting kita itu jalan kendaraan dikasih leluasa jalan, nggak ada beban apapun, kita nyaman-nyaman aja. Gak ada kesan apapun sudah. Yang penting kita jalan nyaman sudah. Yang penting kita ngikuti alur prosedur, sudah nggak ada kendala apa-apa. Apa aturan perusahaan, apa perintah perusahaan kita jalankan, sudah itu aja. Jadi selama kita nggak ada kesalahan, kita nyaman. Kita kalau di PO besar seperti Yen Putra, semua itu sudah dihandle kantor semua. Seperti
servis, apapun kita nggak mikir, sudah ada disiapin sama perusahaan, itu maintenance-nya sudah ada. Kalau di PO kecil seperti perorangan gitu, semua perjalanan baik itu kondisi kendaraan kita mikir sendiri. Jadi seandainya kita ada kerusakan, kita mikir sendiri mencarikan tukang dan lain. Kalau di PO gini, kita sudah nggak mikir, sudah ada mekanik yang standby, kita tinggal bilang aja ini yang itu. Saya selama bekerja jadi driver dan juga jadi kepala rumah tangga, saya sudah bisa mengentaskan anak saya 2 sampai sekolah, sampai lulus semua. Saat ini sudah lulus semua, sudah bekerja semua. Ya perlu kami syukuri, saya jadi driver ini bisa mengentaskan anak-anak. Cukup itu yang kami banggakan. Tanggung jawab yang kami dipercaya untuk anak saya sudah saya sekolahkan, sudah lulus, sudah bekerja. Kalau saya karena sudah terbiasa dari dulu, mungkin dari saya belum menikah itu sudah kebiasaan jarang pulang. Jadi seperti istri saya dan juga keluarga yang lain, semua itu sudah mengerti kebiasaan saya, jadi sudah terbiasa, jadi nggak ada keluhan. Yang penting mungkin nggak sampai 1 bulan pulang gitu aja. Mungkin di rumah 3 hari, 5 hari, kita berangkat kerja. Memang karena profesi gitu ya mau apa lagi, kita jalani aja gitu. Pernah nggak sih Pak diprotes anak ketika mungkin masih kecil, pengen banget nih deket sama jenengan, selalu bersama gitu, pernah nggak gitu? Sering sekali. Iya, protesnya itu kan mungkin kita jalan pariwisata. Jalannya kalau setiap hari Sabtu Minggu itu selalu jalan, nggak pernah di rumah. Nah, sedangkan anak-anak di rumah itu liburnya kan tiap hari Minggu. Jadi bingung nyari bapaknya. Gitu. Kalau setiap minggu dia libur, kalau bapaknya nggak pernah libur, liburnya di hari biasa. Makanya anak sopir rata-rata sopir pariwisata bingung sama bapaknya itu. Kalau anak masuk, kita di rumah. Kita mengatasinya mungkin kan nggak selalu terus hari Minggu kita jalan. Jadi di waktu kita libur, ya kesempatan mungkin ada 1 hari Minggu kita libur, ya kita manfaatkan untuk keluarga. Kita kerja nyantai, nyaman, ya sudah, nggak ada kendala. Dari bos juga istilahnya, yang penting kita selalu bekerja, apa prosedurnya gitu sudah, nggak ada kendala, sudah nyaman-nyaman aja. Fasilitas istilahnya kita semua sudah disiapkan sama perusahaan, apapun yang biasanya ya masalah armada. Armada desain selalu mengikuti tren yang terbaru. Juga ada selalu customer minta yang model gini, desain siap. Jadi kita nggak pernah nolak permintaan. Jadi akhirnya kita ya nyaman masalah model kendaraan, mulai yang model yang lama, yang baru itu ada. Jadi kita bisa melayani customer sesuai permintaannya. Jadi di kru sendiri kalau ada kan customer itu nggak sama. Ada yang minta yang baru, yang jelas itu masalah harga pasti nggak sama. Ya, kalau budget dikit, ada yang bodi lama kasarnya gitu, kita bisa melayani. Itu selain fasilitas di kendaraan kan sudah lengkap. Di bis ini fasilitas sudah ada. Semua apa yang diinginkan selama perjalanan, kecuali toilet. Kita bukan bis reguler, bis wisata itu nggak ada. Seperti fasilitas dispenser apa aja di dalam bis sudah ada, ya kan. Jadi kalau customer mau ngopi juga ada air panas. Jadi kita juga sebagai driver cuma hanya melayani semua apa yang diinginkan customer sendiri, ngikuti aja. Selama dia puas, kita juga seneng gitu.
komplainan itu pasti ada. Komplain itu biasanya orang mau kencing, tempat kencing kan jauh, kita tempatnya yang mungkin kita lebih jauh, gak cari pom atau tempat toilet itu susah. Akhirnya dia komplain gitu ya, sering gitu. Waktu misal kita di jalan tol, tiba-tiba baru masuk tol, penumpang minta toilet. Akhirnya kita mencarikan jauh jaraknya, namanya kita mencarikan. Ya jauh sampai dapat gitu, baru kita bisa minggir. Apalagi kita kendaraan besar, kita bisa berhenti sembarangan. Pasti cari parkiran yang luas. Yang ada itu mungkin rest area di pom gitu. Kita itu namanya driver kalau ada masalah di jalan. Apalagi kita waktu capek, ngantuk, ya kan? Nah, yang jelas itu yang jadi korban itu si co-driver. Co-driver itu dari korban. Mungkin kita cuma ngobrol-ngobrol, gurau gitu aja. Bagaimana istilahnya pikiran stres kita hilang. Mungkin penumpang tidur semua. Yang ada kita berdua. Istilahnya co-driver harus dituntut driver, hibur aku biar nggak pusing gitu. Iya kita biasa gurau seperti di garasi kayak gini. Kan kita suka gurau. Ya seperti itu. Kalau di jalan? Ya sama, gitu. Setiap ada apa aja ketemu di jalan itu dari tema pembicaraan gitu. Itu untuk menghibur. Kan di jalan selalu ada judul. Itu ada apa, ada apa. Makanya kalau di jalan sebetulnya penumpang tidur rugi. Masalahnya perjalanan itu salah satu agenda wisata. Banyak cerita malahan di jalan itu gitu. Hiburannya cuma itu. Pernah mengalami kejadian yang tidak diinginkan nggak Pak? Alhamdulillah selama ini tidak ada. Mungkin kecil ada gitu. Kejadian kecil itu ada. Tapi kejadian yang sampai fatal alhamdulillah tidak ada. Ya seperti spion patah gitu kan kejadian kecil ya. Selama di perjalanan kita berusaha bagaimana bisa dipakai, ya kan? Nanti setelah sampai garasi kita dibenahi. Mungkin ada aturan sendiri di situ ada aturannya. Semua itu bertanggung jawab antara driver bahkan itu bos sendiri di PO. Kita ada paguyuban, ada dana untuk membantu selama ada kejadian. Jadi dibagi-bagi semua kena. Jadi akhirnya begitu ada aturan gitu kan sebetulnya berat, akhirnya jadi ringan gitu. Jadi di situ ada, taruhlah paguyuban gitu, paguyuban driver yang menabung uang untuk membantu teman kita. Ya ada bila mana ada kejadian emergensi gitu. Ya dari dulu saya dari driver, selama saya tidak dikomplain masalah ekonomi dari keluarga, baik itu istri saya maupun anak saya, itu nyaman. Iya. Yang penting kita jalani dengan sepenuh hati untuk menghidupi keluarga. Mungkin nggak ada kendala. Sebagai driver pasti pernah. Suatu misal kita masuk medan yang nggak pernah kita lalui, itu berat sekali kita. Customer itu biasanya tempat wisata yang dituju itu nggak biasa kita tuju. Lihat di Google, ngajak ke sana. Sedangkan jalan itu nggak pernah dilalui bis. Ya gitu kita kan berat sekali untuk melalui. Kadang kita nggak bisa nolak. Kadang kalau situasi memang mendesak, mau tidak mau kita menolak. Kalau Jetbus 2, Jetbus 3 itu jelas beda tahun. Jetbus 2, Jetbus 3, Jetbus 5 jelas beda tahunnya. Jadi Jetbus 2 itu keluaran tahun yang lebih tua. Muncul lagi Jetbus 3. Muncul lagi yang terbaru Jetbus 5 gitu. Kalau Avante itu pengeluaran terbaru cuma beda karoseri itu aja. Kalau chassis sama, bodi aja yang beda. Kecuali yang Jetbus 2 itu beda tipenya. Jetbus 3 ada yang sama, ada yang beda mesinnya.
Jadi karoseri tiap istilahnya mungkin nggak tahu 2 atau 3 tahun munculkan model baru. Itu mulai Jetbus 1 ada. Tahun mungkin 2012, nanti 2014 muncul lagi Jetbus 2. Ya, muncul lagi 2000 berapa itu Jetbus 3. Yang terbaru Jetbus 5. Nah di situ ada beberapa karoseri. Mungkin ada Adi Putro, ada Tentrem, ada Laksana. Itu setiap ada muncul model baru. Jadi karoseri yang lain juga munculkan model baru gitu aja. Kalau chassis sama mesin ngikuti yang terbaru mungkin RM, yang ngikuti ada Mercy yang terbaru. Gitu. Kami mengharap Yan Putra lebih maju, lebih baik, lebih berkembang. Akhirnya dengan berkembangnya perusahaan, kita sebagai istilahnya karyawan atau driver di sebuah perusahaan, kesejahteraan makin maju juga. Saya, Pak Sugeng sebagai driver Yan Putra yang beralamatkan di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Yan Putra makin berkembang, maju. Oke.